Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Siti Fadilah yang akan berperan menjadi wawancara Bapak pada hari ini. Saya dari kelas BKI 1D bersama rekan saya di belakang layar kaca ini ada Salsa sama dari kelas BKI 1D dan kawan-kawan kelompok saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia menjadi narasumber kami pada hari ini dan juga mau bekerja sama dalam proyek studi kami yang mengangkat nasi jamblang sebagai salah satu makanan khas daerah di kota Cirebon. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Muslikin, saya dosen pengampu mata kuliah Cirebonologi atau Cirebon Studies di Fakultas Tarbiyah. Selanjutnya Pak, langsung saja mungkin memasuki pertanyaan yang pertama. Kenapa dinamakan nasi jamblang dan boleh diceritakan bagaimana sejarahnya? Yang pertama, kenapa dinamakan nasi jamblang? Nasi jamblang ini identik dengan nama wilayah atau daerah di wilayah Kabupaten Cirebon sebelah barat di mana ada namanya Kecamatan Jamblang. Nah, terkait dengan namanya nasi jamblang ini bukan berkaitan dengan nama pohon jamblang, tapi ini asal muasalnya emang dari Kecamatan Jamblang, di mana secara sejarahnya bahwasanya pada saat itu pada masa zaman dahulu, pada masa zaman penjajahan Belanda, waktu itu ada proyek pendirian pabrik ya, yaitu di Plumbon, Palimanan ya, dan di Jamblang gitu kan. Di mana pada saat itu pegawai atau buruh pabriknya itu dari Sindang Jawa, dari Cisaat, dari Cidahu. Pada saat itu banyak pegawai yang tidak bisa mencari sarapan, sehingga pada saat itu inisiatif dari namanya Haji Abdul Latif melalui istrinya yaitu Nyonya Pulung ya, menyedekahkan makanan berupa nasi jamblang, nasi yang dibungkus oleh daun jati. Kenapa dibungkus daun jati itu ya? Karena supaya nasi itu tetap awet ya, dan cita rasanya tetap pulen seperti itu. Itu dari sejarah. Kemudian menu apa sih yang membedakan dari nasi jamblang ini dengan makanan khas daerah yang lainnya seperti nasi rames gitu Pak? Sebelumnya pertanyaan ini timbul karena sebelumnya kami kan mewawancarai salah satu pemilik warung nasi jamblang di kota Cirebon. Nah, beliau mengatakan bahwa sebenarnya nasi jamblang ini tidak terlalu berbeda jauh dengan nasi rames gitu Pak. Nah, jadi menu apa sih yang membedakan gitu dari nasi jamblang ini? Secara garis besar mungkin makanan di Pulau Jawa ini atau daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu atau terkait dengan nasi rames itu dengan nasi jamblang itu memang ada kemiripan. Namun secara untuk perbedaannya bahwasanya nasi jamblang ini identik satu, kalau dibungkusnya oleh daun jati, secara menunya yang identik dengan nasi jamblang itu ada namanya blakutak hideng, yaitu ini ya cumi-cumi yang direbus dan muncul warna hitamnya gitu kan. Dan juga satunya lagi ada namanya sambal goreng. Sambal gorengnya di nasi jamblang ini berbeda sendiri gitu kan, karena tidak ada kentangnya tapi hanya berupa cabenya saja dari cabai merah seperti itu. Kemudian mengenai keeksisan nasi jamblang ini sendiri di tengah maraknya makanan impor dan siap saji gitu atau kita sebut fast food, apakah nasi jamblang ini tetap memiliki keeksisannya sendiri dan juga apakah nasi jamblang juga memiliki penikmatnya di luar kota Cirebon? Secara signifikan sih tidak terpengaruh dengan menjamurnya penjual makanan yang siap saji, karena nasi jamblang sendiri punya penikmat pemasarannya sendiri gitu kan. Karena nasi jamblang ini secara cita rasa dari dahulu sampai sekarang itu masih tetap sama gitu kan, sehingga marketnya pun punya masing-masing sendiri gitu kan. Dan banyak penikmat yang masih mencari nasi jamblang, terutama terkait dengan istilahnya orang-orang yang merantau jauh gitu kan, banyak ketika datang ke Cirebon pun ingin menikmati nasi jamblang gitu kan, seperti itu. Terkait dengan istilahnya eksistensi dari nasi jamblang itu bukan hanya di Cirebon ya, di kota-kota besar juga sudah banyak, terutama di Jakarta, di Bandung. Bahkan di sekarang ini nasi jamblang lebih eksis, banyak istilahnya konten kreator yang menjadikan nasi jamblang itu sebagai media kontennya di platform media sosialnya, dan sekaligus ini sebagai bentuk promosi nasi jamblang di seluruh Indonesia. Pertanyaan yang terakhir nih Pak,
pesan apa yang mau Bapak sampaikan untuk generasi muda agar mereka mau ikut serta dalam melestarikan nasi jamblang sebagai salah satu makanan khas daerah? Di era sekarang yang maraknya penjual makanan yang sesat saji gitu kan, dalam artian supaya generasi muda ini tetap selektif dalam mengkonsumsi makanan dan juga harus bisa istilahnya menikmati makanan-makanan tradisional terutama identik dengan daerahnya ini sebagai bentuk melestarikan, karena makanan tradisional itu bukan hanya sekedar makanan tapi makanan yang mempunyai nilai sejarah, identitas dan budaya lokalnya. Jadi kalau dikatakan nasi jamblang ini bukan sekedar makanan tapi dalam makanan ini banyak nilai-nilai budaya yang perlu dilestarikan oleh generasi muda gitu kan. Kalau bukan generasi sekarang kapan lagi gitu. Semua pertanyaan sudah kami sampaikan Pak, dan juga kami sudah mendapat jawaban yang sangat memuaskan. Sedikit dapat saya simpulkan bahwa nasi jamblang ini berasal dari salah satu kecamatan di kota Cirebon, yaitu Kecamatan Jamblang. Berawal dari seorang pengusaha bernama Haji Abdul Latif yang merasa iba kepada buruh pada saat itu. Kemudian di tengah maraknya makanan impor siap saji atau kita sebut fast food pada saat ini, nasi jamblang tetap memiliki penikmatnya sendiri. Dan kemudian generasi muda juga diharapkan dapat dan mau ikut serta dalam melestarikan nasi jamblang ini sebagai salah satu makanan khas daerah yang memiliki nilai budaya yang tinggi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak atas kerjasamanya. Saya dan teman-teman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.